pertanyaan mungkin tertuju begitu ya, karena dia mengatakan apakah dia bisa tinggal karena anaknya itu berkewargaan negara Inggris. Sebenarnya kalau misalnya dia datang dan anaknya berkewarganegaraan Inggris. Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan informasi visa dan dokumen perjalanan lainnya serta presetel ataupun setel. Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya. Kakak ini menanyakan, misalnya pemegang paspor Timor Leste mempunyai anak kandung yang berkewarganegaraan British, apakah dia bisa tinggal di Inggris? Dia mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan ini memang agak-agak tricky. Kakak ini tidak menanyakan apakah dia itu, anaknya itu berkewarganegaraan Inggris, sudah besar di atas 18 tahun, misalnya sudah bekerja, atau kakaknya ini ada di Timor yang pengen kembali ke sini. Misalnya dia tadinya kembali ke Timor sebelum Brexit dan dia tidak mengajukan settle, jadi dia tidak punya status. Nah, ketika suatu saat dia mau kembali ke UK, tapi ada anaknya yang berkewarganegaraan Inggris, dia bisa disponsor oleh anaknya untuk masuk lagi ke Inggris. Tapi pertanyaan kakaknya ini umum saja, apakah pemegang paspor Timor Leste yang mempunyai anak yang berkewarganegaraan Inggris, apakah bisa orang tuanya itu tinggal? Nah, sebelum saya memulai untuk menjawab pertanyaan kakak ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya. Dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng agar ketika saya memberikan informasi baru, Anda tidak ketinggalan. Kita jawab pertanyaan dari kakak tersebut. Jadi pertanyaan ini agak-agak tricky, pertanyaannya tidak jelas yang diberikan oleh kakaknya ini. Apakah dia sekarang berada di Timor Leste dan anaknya sudah berusia di atas 21 tahun yang bisa mensponsor kakak ini untuk kembali lagi ke UK, itu yang tidak dijelaskan. Jawaban pertamanya adalah misalnya dia punya anak dan anaknya ini adalah berkewarganegaraan Inggris. Tadinya sebelum Brexit, kakaknya ini mungkin berniat untuk pulang ke Timor Leste dan dia belum mengajukan settle ataupun presettle. Nah, ketika setelah Brexit di Juli 31, 2021, mungkin 2024 ini kakaknya ini mau kembali lagi ke UK, tapi dia tidak punya status di UK, presettle maupun settle. Jadi misalnya ketika dia mempunyai anak yang berkewarganegaraan Inggris, beliau ini, kakak ini tadi, boleh bisa masuk lagi ke UK asal dia mengajukan visa dengan sponsor anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Visa itu kita sebut Adult Depending Visa atau Family Member British tadi yang mensponsor ibunya, Adult Depending Visa ya. Sesuai dengan video saya yang sebelumnya, saya juga sudah pernah menjelaskan tentang Adult Depending Visa. Ketika mau mengajukan visa ini, dokumennya harus lengkap, pihak sponsor dari anaknya kakak ini dan juga dokumen-dokumen dari kakaknya ini harus disiapkan dengan baik. Semisalnya kakaknya ini berada di Timor Leste dan ingin kembali ke Inggris dengan sponsor adalah anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Yang kedua, misalnya kakaknya ini datang ke Inggris sebelum Brexit. Dan mungkin dia bertemu dengan pasangannya di sini, di Inggris. Lalu mereka mungkin hidup bersama, setelah itu mempunyai anak. Dan karena setelah Brexit, ketika dia mungkin pertama kali, awalnya tadi dia mengajukan settle, presettle. Mungkin yang sponsornya adalah adik kakaknya dia. Dan mungkin di reviews, pertanyaan mungkin tertuju begitu ya. Karena dia mengatakan apakah dia bisa tinggal karena anaknya itu berkewargaan negara Inggris. Sebenarnya kalau misalnya dia datang dan anaknya berkewarganegaraan Inggris, kalau dokumennya lengkap, suami atau istri yang sponsor, itu sebenarnya dia bisa mendapatkan dokumen dan bisa tinggal di Inggris. Tetapi karena sesudah Brexit, mungkin di awal dia datang ke Inggris, disponsor oleh keluarga dekatnya, tapi bukan suami, bukan istri, atau bukan anak, atau bukan orang tua. Mungkin dari kakaknya atau adiknya yang mensponsor dia, home office merefuse aplikasinya, dan mungkin dia bertemu dengan mungkin orang yang dia suka, akhirnya mereka mempunyai anak
yang otomatis ketika mungkin pasangannya mempunyai status di Inggris, ya otomatis anaknya juga bisa mendapatkan paspor Inggris ataupun status di Inggris. Karena mungkin bapaknya sudah di atas 5 tahun bekerja dan memenuhi syarat, anaknya ini memang otomatis untuk bisa mendapatkan paspor Inggris. Misalnya ketika dia disponsori oleh orang lain sebelum disponsor oleh suaminya, misalnya kakaknya atau adiknya ataupun pamannya yang mensponsor, terus di-refuse dari aplikasi pertamanya, ini agak-agak kita jelaskan juga agak-agak susah, sedikit tricky di aplikasi pre-settle maupun settle. Karena home office itu dari awal dia lihat riwayat atau history dari aplikasi kita, siapa yang mensponsor kita, kita tinggal di mana, semua sudah ada di history atau riwayat dari home office. Bahwa kita pertama kali itu disponsor bukanlah oleh pasangan kita. Riwayatnya di situ. Kalau kakak ini menanyakan apakah ketika saya punya anak yang berkewarganegaraan Inggris, saya bisa tinggal. Sebenarnya tergantung dari dokumennya yang bagaimana. Misalnya seperti tadi saya katakan, ketika pertama kali datang di Inggris disponsori oleh orang lain, dan ketika tiba-tiba di-refuse dan mengganti sponsornya, agak menjadi pertanyaan di home office. Kenapa dia tiba-tiba mengganti sponsornya? Dan ketika punya anak, misalnya status kita itu karena kita punya anak, status kita dilegalkan, kita bisa mendapatkan pre-settle. Itu juga agak tricky di home office. Banyak kejadian yang seperti itu, yang memang fakta-faktanya ketika punya anak, ada proses-prosesnya semua bisa dipermudah dengan kita. Memang kita belum punya status sampai saat ini, dengan kita mempunyai pasangan, memang kita sudah menikah, atau memang kita juga sudah mempunyai anak di sini. Semoga prosesnya itu agak dimudahkan. Karena fakta dan kenyataan selama ini, walaupun ada yang sudah punya anak dan mereka menikah di sini, pre-settle-nya mungkin di step awalnya itu sudah memang mereka aplikasinya di-refuse atau bukti-buktinya kurang. Nah, disitulah home office akhirnya ketika kita aplikasi kita di kedua kalinya, di ketiga kalinya tetap di-refuse oleh home office. Walaupun kita sudah menikah dan menyatakan bahwa sponsor kita ini adalah pasangan kita yang sah dan kita punya anak yang berkewarganegaraan British, tetap saja agak-agak sedikit mencurigakan home office. Dan akhirnya ketika kita apply lagi aplikasi pre-settle, mereka akan tetap menolak. Walaupun bukti-buktinya kita menikah tadi ya, dan kita punya anak. Jadi di situ agak menyulitkan kita. Jadi di awal aplikasi kita itu harus benar-benar yang sponsor kita itu adalah pasangan, orang yang terdekat kita. Jadi memang keadaan ini juga agak-agak sangat membingungkan kita ya, karena kita sudah punya sponsor, kita juga sudah punya anak, tapi kok kenapa home office terus mereview aplikasi pre-settle kita. Tricky sekali keadaan ini karena banyak juga yang sudah menikah tapi memang statusnya itu belum di-approve juga oleh home office ya. Misalnya status pre-settle-nya mereka masih saja di-reviews dan di-reviews walaupun sudah menikah atau walaupun sudah punya anak dan anaknya itu memang berkewarganegaraan Inggris. Jadi memang susah, tapi mungkin semoga saja ada proses yang bisa untuk membuat orang tua daripada anak ini bisa tinggal. Karena tidak mungkin kan orang tua dipisahkan dari anaknya hanya gara-gara status. Tapi peraturan dari sebuah negara kita juga tidak bisa memaksa. Kita harus mengikuti peraturan dari sebuah negara tersebut. Walaupun kita merasa bahwa memang suami yang sponsor dan saya punya anak. Tapi jika peraturan dari sebuah negara tersebut memang tidak memungkinkan, harus mengikuti prosedur daripada home office itu sendiri. Bukan kita mengikuti kemauan kita karena kita punya dokumen yang sudah lengkap atau kita mempunyai anak yang berkewarganegaraan Inggris, kita dengan otomatis mengatakan bahwa saya bisa tinggal di sini. Itu belum tentu bisa karena itu semua tergantung keputusan dari home office. Kita harus mengikuti peraturan dari sebuah negara tersebut kalau mau tinggal di negara tersebut. Jadi, peraturan dari home office itu memang harus benar-benar untuk kita ikuti agar proses dari aplikasi kita itu memang benar-benar di-approve dan kita juga bisa mendapatkan status untuk tinggal di Inggris. Dalam video saya ini juga saya menjelaskan alasan yang paling umum kenapa ditolak walaupun pensponsornya itu
adalah suami, istri, atau orang tua kandung, ataupun anak yang mensponsor. Jadi silakan kakak juga nonton video saya yang ini. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat kepada kakak. Semoga apapun aplikasinya kakak, mungkin Presetel sekarang yang lagi diajukan, semoga berjalan dengan lancar dan kakak bisa tetap berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya ya. Terima kasih. Bye.